Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia atau PB Pordi Andi Jamaro dulu menyatakan bahwa domino akan segera diakui sebagai cabang olahraga resmi di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan pada peringatan Hari Jadi ke-66 Kabupaten Luwu pada hari Jumat 4 Juli 2025. Insya Allah pekan depan ini akan terbit surat dari Kemenpora bahwa Pordi tercatat sebagai organisasi profesional dan domino resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang diakui Indonesia, kata Andi Jamaro dalam keterangannya yang diterima di Makassar. Apakah sama domino dengan judi? Mengapa turnamen hiburan justru diselenggarakan oleh negara, dan apakah hadiah domino bukan termasuk bentuk goror atau spekulasi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Dr. Ali Safiuddin dari Forum Tabayun. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana status hukum permainan domino dalam Islam, Pak Kiai, jika pemenangnya tetap menerima hadiah dari sponsor meskipun tidak ada taruhan langsung antar pemain? Bagaimana, Pak Kiai? Ya, sebagaimana yang telah disampaikan dari fatwa MUI yang mereka mengatakan halal, itu memang domino ini memang ada sebuah permainan ya, sebuah permainan. Memang di dalam Islam itu ada permainan-permainan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan kalau itu ada untuk memperkuat fisik ataupun memperkuat akal. Nah, ini nih ada ketentuannya di situ. Namun juga ada permainan yang tidak diperbolehkan. Ya, misalkan kalau dalam hadis itu apa eh, apa ini namanya dadu ya, main dadu sir itu kan eh, main dadu itu kan bukan ya, bukan ular tangga, bukan kayak main monopoli, itu lain ya. Itu sebagai wasilah ya, wasilah untuk menjalankan apa mainannya itu. Kalau yang dadu ini kan memang murni ada spekulasi, murni ada istilahnya apa, peluang ya, ada berbasis peluang murni. Nah, kembali lagi kepada domino ya. Ini kalau memang ada unsurnya, ada unsur haraman, yakni unsur judi, kemudian adanya permusuhan, ada ucapan-ucapan yang kotor ya ketika misalkan ada bermain, kemudian meninggalkan kewajiban, maka ini jelas hukumnya adalah haram. Namun jika tidak ada unsur itu, maka para ulama itu berselisih ya, berselisih. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan haram, ini kemudian dikiaskan. Saya juga masih kurang kurang sependapat ini kalau dikiaskan dengan dadu yang ada di dalam hadis itu, man laiba apa binardi ya, nardi fakot asawaha wa rasulullah ya, barang siapa bermain dadu maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam hadis yang lain itu dikatakan seakan-akan apa, ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Ini sudah tegas itu. Para ulama memang sepakat haramnya ya, kecuali Imam Malik itu makruh tanzih ya. Haram makruh mendekati haram, dan masih banyak ulama-ulama lain yang juga mengharamkan karena dadu ini berbasis peluang murni, ada spekulatif, ada keuntungan. Jadi kalau dilempar gitu ya, dilempar langsung keluar angka, menang atau kalah, ya sudah itu, nggak ada kreativitas ya, nggak ada apa strategi, nggak ada mengasah kecerdasan, nggak ada ya. Itu mainan dadu memang seperti itu. Memang dulu dulu memang digunakan untuk judi di Arab, di Persia, di situ. Tapi kalau domino ini memang beda. Jadi ada yang mengatakan bersamakan dengan dadu itu hukumnya haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah kalau itu tidak ada unsur judi, hanya sekedar mainan itu. Jadi saya lebih cenderung yang terakhir ini, mubah. Namun tidak sembarangan. Nah, artinya kalau itu mubah kemudian seenaknya dimasukkan, nah ini nanti
ada peran dari negara di situ. Kayak gitu. Dan apakah pengakuan negara terhadap domino sebagai cabang olahraga sah dapat membenarkan sesuatu yang tergolong tadi spekulatif gitu, Pak Kiai? Ya, ini sebenarnya tergantung dari negara. Negara ini memandang domino ini adalah merupakan apa permainan yang dihukumi haram. Dihukumi haram atau kalau dihukumi haram jelas ya, jelas negara tidak boleh memasukkan dalam cabang olahraga. Namun jika memandang ini ada permainan hanya hiburan tanpa ada unsur taruhan ya, permusuhan, melalaikan kewajiban dan seterusnya, maka negara ya masih lihat-lihat dulu di sini. Ya, ketika negara mengorganisir, memasukkan dalam cabang olahraga yang itu merupakan perkara yang mubah, maka harus dilihat dulu. Tugas negara ini adalah mengatur dan mengurusi urusan rakyat, ya, bukan menyibukkan rakyat dengan permainan yang lahun, yang sia-sia itu, ya, yang sia-sia. Nah, ini yang harus difahami. Kemudian yang kedua, ya, dalam pandangan Islam ya, negara ini kan memiliki politik luar negeri yang berpijak pada pemikiran dan metode yang tetap ya, yang tetap. Di samping itu juga negara harus memberikan satu kebijakan untuk kemaslahatan umat ya, yang nanti juga kebijakan ini juga diarahkan juga untuk memfokuskan kepada politik luar negerinya ya. Misalkan permainan yang berkaitan dengan kekuatan fisik, kalau di dalam hadis itu ada lari, ada renang, ada lomba memanah, ada pacuan kuda, pacuan unta. Ada sebuah hadis ya, la sabaqo illa finaslin au khufin au hafirin. Tidak ada lomba kecuali ya perlombaan memanah, pacuan unta, pacuan kuda. Nah, ini semua ini adalah merupakan keahlian strategi politik dalam mendukung jihad di situ. Nah, ini diperbolehkan. Pokoknya tidak ada unsur judi. Nah, kalau kita lihat dari domino ini arahnya ke mana ya? Mungkin ya ada sedikit strategi kecerdasan itu juga ada di situ. Namun kalau kita lihat domino ini sudah biasa dipakai oleh orang-orang yang apa bermain domino ini untuk judi lah, ini harus hati-hati, apalagi ini Muba ini diorganisir oleh sebuah negara, pesertanya itu bisa lebih dari 3.000, bahkan bulan April itu ada yang online katanya sampai 2 juta itu. Itu kan betul-betul menyita waktu. Ya. Umat akan menjadi lalai dengan kewajibannya. Ya. Kewajiban daripada negara mengatur urusan rakyat, ini justru negara malah menyibukkan umat ya dengan permainan yang lahun lah, yang sia-sia. Nah inilah yang menjadi satu mengantarkan pada perkara-perkara yang sampai melalaikan kewajiban baik pada negara maupun kepada rakyatnya. Rakyat ini harus tahu persoalan umat ini. Ya, persoalan umat ini menjadi banyak kezaliman, banyak kesesaran itu karena mengabaikan aturan Allah. Nah, tugasnya umat ini seharusnya adalah ya berusaha memberikan muhasabah kepada penguasa. Nah, ini semua lalai sehingga sibuk pada permainan ini. Nah, ini bisa memberikan satu doror ya, lahun ya, sia-sia, doror bahaya ya. Walaupun ini perkara yang mubah, tapi juga tidak dibenarkan di situ. Baik itu. Lantas, bagaimana implikasi sosial moral dari diselenggarakannya turnamen domino nasional yang melibatkan ribuan peserta, terutama di tengah krisis akhlak dan degradasi generasi muda saat ini, Pak Kiai? Ya, ini jelas akan bisa memberikan satu pengantar ya. Maka perkara-perkara yang bisa yang menutupi lubang-lubang kerusakan ini harus ditutupi ya. Syadu zara'i ya. Jadi harus menutupi lubang-lubang yang menyebabkan kerusakan. Ini satu keharusan bagi negara. Nah, ini tidak ada sama sekali, malah dipersilakan untuk bermain domino di sini. Nah, ini penting karena
ternyata ini juga menjadi satu wasilah bagi masyarakat ya, dengan menyibukkan diri dengan bermain domino ini ya. Mereka itu fokus ya. Kan ketika mereka bermain kan fokus untuk mengalahkan lawannya dan merasa puas sehingga kadang-kadang dengan itu mereka lupa kadang-kadang sampai muncul perkataan yang menghinakan kepada lawannya ya sampai timbul permusuhan karena memang kalau apalagi kalau ini kemudian menjadi ajang perjudian ya pasti akan menimbulkan di dalam Al-Qur'an itu menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan ya al-baghdha ya menimbulkan kebencian dan menimbulkan permusuhan itu adawatan wal baghdha kan itu. Nah, ini yang sehingga memunculkan dekadensi moral akhlaknya kadang-kadang juga kalau kalah itu kemudian spontan dengan mengutarakan kata-kata yang tidak pantas yang disampaikan sehingga inilah seharusnya tugas dari negara itu untuk mengatur mengatur urusan rakyat menjaga akhlak daripada rakyat ini supaya rakyat ini betul-betul sesuai dengan aturan Allah ini bukan justru diberikan kebebasan ya dengan bermain yang arahnya malah ke sia-sia di situ baik itu. Kemudian menurut Anda apakah dukungan sebagian ulama terhadap tadi organisasi Pordi atau Domino ini dapat dijadikan legitimasi agama, sementara ada juga beberapa ulama besar tetap menilai permainan ini yang tadi juga sampaikan mendekati sia-sia, atau juga ada sebagian besar ulama yang menyatakan bentuk hiburan yang mendekati maksiat ini Pak? Ya, memang tugas dari ulama ini kan berfatwa ya, berfatwa dan ulama yang sekarang ini ya berkaitan dengan domino ini memberikan fatwa yang mubah. Tapi sebelumnya ada domino yang diberi fatwa wijatim ya, yang domino secara online ya di situ. Ini di Jatim itu menguraikan haram kalau memang nggak ada unsur-unsur ada unsur perjudian di situ. Nah, jadi ini walaupun ini adalah perkara yang mubah menurut fatwa dari MUI itu, tetapi toh ini sebenarnya ini masih ada khilafiyah lah di kalangan para ulama. Namun yang perlu diperhatikan adalah tanggung jawab negara yang pokok ada itu, yakni kewajibannya adalah mengatur urusan umat ya. Jangan negara ini mengabaikan akhlak ya, mengabaikan kewajiban dari negara untuk mengatur, menjamin kehidupan rakyat ini, menjamin akhlaknya, akidahnya. Ya ini, jangan menyibukkan umat ini dengan perkara-perkara dengan permainan yang lahun, yang sia-sia ini. Walaupun itu adalah perkara yang mubah, tetapi tidak tepat kalau itu kemudian diorganisir, disahkan, dimasukkan ke cabang olahraga itu. Ya, sebagaimana kalau kita lihat ya perkara yang mubah misalkan KB ya, misalkan KB Azal dalam pandangan Islam kan itu kan diperbolehkan secara itu. Tapi kalau ini kemudian diorganisasi oleh sebuah negara dengan alasan untuk mengentas kemiskinan, ini tidak tepat, malah tidak diperbolehkan dalam pandangan syara karena Islam malah membolehkan dengan banyaknya penduduk, malah berbangga kalau nanti umat Islam banyak di dunia ini, nanti di akhirat Rasulullah membanggakan jumlah umat Islam. Nah, ini perkara yang mubah, tapi kemudian kalau ini kemudian dilegalkan, dibuat program oleh penguasa, oleh pemerintah, tidak boleh. Sama dengan hal ini, walaupun mubah, ini juga tidak tepat. Itu kalau kemudian dimasukkan jam olahraga, pesertanya itu bukan hanya ribuan tapi jutaan, betul-betul eh, umat ini gebyah ya dengan permainan yang lahun gitu, yang sebenarnya lebih lebih tepat lebih banyak mengarahkan ke sana di situ. Ya ini nanti banyak melalaikan kewajiban di situ. Baik itu yang. Baik, jazakallah pakai untuk penyemangatnya pada bulan Muharram ini. Semoga ini lagi-lagi menjadikan pengingat bagi kita. Semoga permainan yang kita selenggarakan atau kita jalani dalam aktivitas sehari-hari ini, jangan sampai hiburan ini mendekati maksiat. Jazakallah sekali lagi pakai untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian
Pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.